warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Time Value of Money dalam ekonomi konvensional. Nah, di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian time value of money, yaitu konsep bahwa uang sebesar Rp1 hari ini lebih bernilai daripada Rp1 yang baru diterima di masa depan. Karena uang saat ini dapat diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan, dan menurut William L. Lasker, nilai waktu uang didasarkan pada ide bahwa uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada uang yang sama di masa depan karena potensial pendapatan yang bisa dihasilkan. Dalam konteks keuangan, pemahaman TFM penting karena menjadi dasar untuk menghitung harga saham dan obligasi, menilai proyek investasi dengan metode net present value, melakukan analisis komparatif antara alternatif investasi, dan menghitung bunga, tingkat keuntungan, dan amortisasi hutang. Dengan memahami konsep, investor akan lebih memilih menerima uang sekarang dibandingkan di masa depan karena faktor potensi keuntungan dan risiko waktu. Selanjutnya akan dilangsungkan oleh saudari Saidina kepada beliau kami. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu TVM dalam ekonomi konvensional. Dalam sistem ekonomi konvensional, waktu memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Nilai yang berubah seiring waktu karena faktor inflasi, tingkat bunga, dan risiko investasi. Prinsip utamanya, uang memiliki nilai waktu karena dapat menghasilkan bunga. Jadi prinsip utama dari nilai uang itu adalah uang memiliki nilai waktu karena dapat menghasilkan bunga. Nah teman-teman, di sini ada konsep ini menjadi fondasi dalam TVM keuangan konvensional ini. Yang pertama ada penilaian aset keuangan. Yang kedua ada analisis investasi dan keputusan bisnis. Yang ketiga ada perhitungan bunga pada pinjaman dan deposito. Jadi semakin lama uang ditunda penggunaannya, semakin tinggi tingkat bunga yang dibebankan. Namun dalam pandangan Islam, penggunaan bunga sebagai kompensasi waktu ini tidak diperbolehkan karena termasuk dalam kategori riba. Jadi teman-teman, TVM dalam ekonomi konvensional ini adalah sistem ekonomi konvensional waktu yang memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Nah, oke, jadi itu saja. Berikutnya akan dijelaskan oleh saudari Tiara. Oleh saudari Tiara, kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi lanjutan tadi, yaitu tingkat bunga dalam sistem konvensional. Pertama, tingkat bunga sederhana atau simple interest. Pertama, bunga dihitung hanya berdasarkan nilai pokok pinjaman. Rumus, bunga sama dengan pokok kali suku bunga kali waktu. Contohnya, pinjaman 10 juta dengan bunga 10% per tahun menghasilkan bunga yaitu 1 juta per tahun. Kedua, tingkat bunga majemuk atau compound interest. Pertama, bunga dihitung atas nilai pokok dan bunga periode sebelumnya atau bunga berbunga. Proses ini meningkatkan nilai total pinjaman secara eksponensial. Yang terakhir digunakan dalam perhitungan investasi jangka panjang seperti deposito atau kredit berbunga. Kedua jenis bunga ini menjadi fondasi ekonomi kapitalis modern. Namun dalam Islam setiap bentuk tambahan atas pinjaman karena faktor waktu dianggap riba atau riba al-nasi'ah dan hukumnya haram karena menindas pihak peminjam. Akhirnya future value dan present value. Future value yaitu nilai uang di masa depan berdasarkan tingkat bunga tertentu. Contoh, jika 1 juta diinvestasikan dengan bunga 10% per tahun, maka dalam 2 tahun menjadi 1.210.000. Dalam sistem konvensional, semakin tinggi tingkat bunga, semakin besar future value
suatu investasi. Present value yaitu nilai saat ini dari uang yang akan diterima di masa depan. Proses menghitungnya disebut discounting menggunakan tingkat bunga sebagai faktor penurunan nilai. PV penting untuk menilai kelayakan proyek atau investasi. Dalam Islam, konsep nilai waktu uang diakui sebatas dalam konteks ekonomi nyata, tanpa bunga atau penetapan nilai waktu secara eksplisit terhadap uang itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh M. Abdel Giovanni. Saya akan melanjutkan TPM dalam perspektif ekonomi Islam. Para sarjana Islam berbeda pandangan sebagai menerima konsep TPM dengan batasan syariah. Sebagian menolak jika diketikan dengan bunga. Islam mengakui bahwa uang memiliki nilai waktu, namun bukan dalam bentuk bunga, melainkan melalui mekanisme transaksi yang sah dan seperti yang pertama murabahah, jual beli dengan margin keuntungan. Yang kedua bai' al-maut ajar, jual beli dengan pembayaran tangguh. Yang ketiga bai' as-salam, jual beli dengan pembayaran di muka, barang diserahkan kemudian. Alasan nilai waktu uang diakui. Yang pertama, inflasi menyebabkan daya beli uang menurun dari waktu ke waktu. Yang kedua, biaya kesempatan, opportunity cost. Jika uang tidak dimanfaatkan untuk bisnis halal. Yang ketiga, ketidakpastian arus masa depan, karena manusia cenderung mengutamakan pastian saat ini. Konsep ini tidak mengandung riba karena tambahan nilai diaktifkan dengan komoditas nyata, bukan uang itu sendiri. Konsep keutamaan nilai waktu tabdil al-zaman. Istilah tabdil al-zaman berarti keutamaan waktu sekarang dibandingkan waktu yang akan datang. Para fuqaha Islam telah membahas konsep ini jauh sebelum munculnya teori ekonomi barat. Islam mengakui bahwa waktu memiliki nilai, namun tidak boleh dijadikan dasar pengambilan bunga. Dalil Al-Quran. Quran surat Al-Anbiya ayat 37. Manusia dijadikan tergesa-gesa. Selanjutnya Quran surat Al-Qiyamah ayat 20. Sesungguhnya manusia mencintai kehidupan dunia yang segera. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa manusia secara fitrah mengutamakan sesuatu yang langsung dirasakan. Dalam konteks ekonomi, keinginan untuk mendapatkan manfaat segera dapat diterima, tetapi tidak boleh diwujudkan dalam bentuk bunga atas pinjaman. Akan dilanjutkan oleh Saudara Fadli. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi, yaitu kebolehan menaikkan harga karena tangguhan. Islam memperbolehkan perbedaan harga antara pembayaran tunai dengan tangguh. Dalam akad bai bi tasman ajil, harga barang bisa lebih tinggi karena pembayaran ditunda. Penambahan harga bukan bunga, tetapi kompensasi atas waktu penyerahan dan risiko yang ditangguhkan penjual. Dalil Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan demikian, tambahan bunga karena faktor waktu diperbolehkan dalam akad jual beli. Namun tambahan nilai atas penjualan pinjaman uang karena waktu tetap haram atau riba. Artinya Islam mengakui nilai ekonomi waktu dalam perdagangan, bukan dalam transaksi berbasis utang berbunga. Itu kaidah fikih dan perbedaan konsep. Kaidah fikih yang mendukung nilai waktu uang, tambahan harga karena tangguhan
diperbolehkan jika menjadi bagian dari akad jual beli. Yang kedua yaitu keuntungan diperbolehkan karena adanya tanggung jawab dan risiko kepemilikan. Yang ketiga yaitu waktu tidak dianggap harta tersendiri. Nilainya muncul hanya bersama barang yang diperjualbelikan. Baik, selanjutnya kesimpulan presentasi akan dibacakan oleh moderator. Kepada moderator kami persilakan. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami yaitu konsep time value of money dalam perspektif Islam pada dasarnya diakui, namun penerapannya berbeda dari sistem ekonomi konvensional. Islam menolak dasar bunga sebagai kompensasi waktu karena termasuk riba. Tetapi tetap mengakui bahwa waktu memiliki nilai ekonomi, terutama dalam transaksi yang sah seperti jual beli tanggung, murabahah, atau salam. Nilai waktu dalam Islam dipahami melalui prinsip keadilan, tanggungan, dan manfaat nyata yang timbul dari kepemilikan dan risiko, bukan sekedar penambahan atas pokok pinjaman. Dengan demikian, Islam menempatkan waktu sebagai elemen bernilai yang harus dikelola dengan bijak, namun tetap dalam koridor syariah dan yang menolak segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok 4 kami ucapkan